Beberapa perusahaan besar masih memasukkan FGD atau LGD ke dalam proses rekrutmennya, termasuk beberapa BUMN, perusahaan swasta, serta juga beberapa startup yang terkenal di Indonesia, bahkan juga di dunia. FGD yang kita kenal dengan Focus Group Discussion atau Leaderless Group Discussion, hingga hari ini banyak yang menyamakannya. Walaupun memang beda tipis antara F dengan L doang. Dan tentu jika kita tidak mempersiapkannya dengan baik karena menyamakan prosesnya, dampaknya yang paling jelek tentu adalah kita tidak lolos di proses rekrutmen. Nah, biar tahu perbedaannya supaya teman-teman tentunya bisa lolos di proses rekrutmen, simak video ini sampai akhir. Yang pertama nih, kita bahas dulu secara definisi. FGD atau Focus Group Discussion dipimpin oleh seorang fasilitator, di mana fasilitatornya ini bisa jadi nih di antara masing-masing peserta, atau bisa jadi fasilitatornya ditunjuk atau ditunjuk oleh orang-orang yang memang sudah ditugaskan oleh rekruter atau perusahaan. Sementara LGD adalah diskusi yang dilakukan tanpa adanya fasilitator ataupun pemandu. Namanya aja Leaderless Group Discussion. Jadi tanpa ada yang memimpin diskusi. Nah, jadi diskusi ini ya nggak ada pemimpinnya. Tugasnya diserahkan kepada forum. Gimana nanti forum akan membentuknya. Nah, oleh sebab itu kalau kita misalkan cek nih, LGD dan FGD. Kalau misalkan kita lihat perbedaan secara spesifiknya, LGD Leaderless Group Discussion. Lawannya itu bukan with leader group discussion begitu, tapi focus group discussion. Apa bedanya nih gitu? Kenapa kok nggak dibikin ya with leader group discussion? Kenapa kok dibilang focus group discussion? Nanti kita akan bahas perbedaannya secara spesifik dan inilah yang menjadi kunci persiapannya. Sebelum kita masuk ke perbedaannya, kita masuk terlebih dahulu ke kesamaan antara FGD dan LGD. FGD dan LGD sama-sama berangkat dari pemahaman masing-masing terhadap isu yang sudah dilempar kepada forum tersebut. Dan sama-sama juga merupakan proses mengeksplorasi kemampuan pelamar, karena konteks yang kita bahas kali ini, konteksnya hanya seputar proses rekrutmen saja. Karena memang FGD banyak juga digunakan selain pada proses rekrutmen, misalkan workshop, seminar, atau yang lain-lain. Dan LGD juga kadang digunakan, yang paling umum LGD biasanya digunakan pada tes LPDP dan yang lain-lain. Namun kali ini kita konteksnya fokus pada proses rekrutmen. Nah, kembali lagi ke eksplorasi tadi, jadi FGD dan LGD merupakan proses yang sama-sama mengeksplorasi kemampuan pelamar. Eksplorasi yang dimaksudkan di sini adalah mulai dari menganalisis, mempelajari seperti apa seseorang dalam bertindak ketika menghadapi suatu masalah atau isu yang diberikan ke grup tersebut. Dan tugasnya harus sama-sama menyelesaikan tema yang diberikan. Jadi jangan sampai nih kita fokus berdebat, berdiskusi, tapi tidak selesai dalam membahas diskusinya. Maka kita harus pastikan nih setelah durasi diskusi berakhir, kita sudah menyimpulkan, sudah menyelesaikan tema yang diberikan. Nah, sederhananya, situasi antara FGD maupun LGD ini, kita anggap selayaknya ya seperti kerja kelompok biasa. Dan semua pihak harus bekerja secara kelompok, secara aktif, dalam mengemukakan pendapat dan tidak memaksakan kehendak ke dalam kelompok. Karena namanya aja fokus grup diskusi beramai-ramai atau leaderless group discussion gitu, yang kita lakukan secara bersama-sama. Jadi jangan sampai ada yang memaksakan kehendak atau memaksakan pendapatnya di dalam grup. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke perbedaan antara LGD dengan FGD. Walaupun hanya beda satu huruf doang, F dan L, atau dalam kata-katanya fokus dan leaderless. Bedanya apa? Bedanya sangat, memang tidak berbeda secara besar, tapi perbedaannya ini sangat mempengaruhi persiapan yang harus kita siapkan. Yang pertama,
Konteks yang pertama perbedaannya adalah fasilitator. Kalau FGD itu ada fasilitatornya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, di mana fungsi dari fasilitator ini mulai dari mengatur jalannya diskusi, memberikan kesempatan pada setiap anggota untuk mengungkapkan pikiran dan pendapatnya, serta yang paling utama nih, mengarahkan agar diskusi tetap pada koridornya. Sementara LGD fasilitator itu hanya sebagai pengawas diskusi aja. Dan ya diskusi dilemparkan kepada grup bagaimana grup mau mengarahkan atau membawa diskusinya. Jadi fasilitator di sini hanya sebagai pengawas atau penilai saja, begitu. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kebebasan. Jadi pada FGD itu kebebasan diatur oleh fasilitator, nggak ada kebebasan mutlak. Jadi semua pendapat, bagaimana cara kita menyampaikan pendapat, siapa yang harus duluan menyampaikan pendapat, hingga menentukan kesimpulan, itu diatur oleh fasilitator. Sementara pada LGD itu lebih ditekankan kepada kebebasan forum. Jadi memang benar-benar forum dibebaskan sebebas mungkin dalam berbicara, dalam menyampaikan pendapat. Perbedaan yang ketiga, tujuannya nih. Jadi pada FGD itu tujuan utamanya aja, judulnya saja itu fokus group discussion, fokus. Jadi tujuan utamanya adalah mencari pemahaman baru dari isu yang beredar yang sudah diberikan begitu. Jadi FGD ini biasanya lebih luas digunakan, baik itu seminar, workshop. Kalau teman-teman sering misalkan ada FGD terkait isu sosial atau FGD terkait masalah pemerintahan dan yang lain-lain yang biasanya ya digunakan di seminar, workshop atau lain-lainnya begitu. Jadi FGD memang spesifik diangkat untuk fokus pada topik yang diberikan. Sementara LGD lebih pada penyelesaian masalah secara kelompok. Dan LGD ini paling banyak ya digunakan di proses rekrutmen. Itulah perbedaan yang lumayan sedikit lebih spesifik, dan sepertinya teman-teman sudah mulai tahu nih bagaimana cara mempersiapkannya. Yang satu fokus grup diskusi itu biasanya digunakan di workshop, seminar yang tema-temanya lebih spesifik. Sementara LGD fokus pada penyelesaian masalah secara berkelompok. Perbedaan yang keempat, FGD tujuannya untuk menyamakan persepsi terhadap suatu isu dan akhirnya muncul kesepakatan baru dan pemahaman baru. Nah, jadi secara proses FGD tujuannya ya menyamakan persepsi, fokus pada topik tertentu. Dan pada FGD itu biasanya nih, ini kita lihat biasanya ya, kalau misalkan kita kembalikan ke topik misalkan workshop atau seminar tadi, FGD ini tidak ada penilaian. Karena memang yang dicari adalah ya pemahaman terhadap topik yang sedang dibahas. Jadi ya kesimpulan dari topik yang dibahas ya itulah yang dicari. Jadi nggak ada misalkan penilaian terhadap peserta atau penilaian terhadap bagaimana tata cara kita memberikan argumen, itu biasanya tidak ada. Tetapi yang diberikan penilaian adalah topik atau hasil yang sudah dihasilkan dari fokus group discussion tersebut. Nah, sementara kalau LGD secara prosesnya itu lebih ditujukan untuk mencari data penilaian terkait anggota diskusi. Jadi memang benar-benar spesifik menilai anggota diskusi. Mulai dari cara berkomunikasi, ketika bekerja kelompok ini kita seperti apa nih gitu. Bagaimana ketika kita sebagai pemimpin dalam memimpin diskusi, atau bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita memosisikan diri dalam kelompok, serta bagaimana cara kita mengelola emosi di dalam kelompok. Selanjutnya, perbedaan yang kelima adalah FGD biasanya lebih mengutamakan penguasaan terhadap tema yang diberikan. Oleh sebab itu nih, biasanya FGD ini memang sangat luas penggunaannya dan memang lebih difokuskan kepada si orang tersebut dalam menguasai tema yang diberikan. Sementara kalau LGD itu tidak mengutamakan penguasaan kepada tema. Karena memang yang dihadirkan memang bukan seorang pakar, bukan pakarnya gitu. Makanya LGD biasanya memang digunakan pada proses rekrutmen. Ya, dan juga FGD biasanya sering juga dilakukan pada proses rekrutmen begitu. Karena tergantung kembali ke perusahaan mau ngambil karyawan yang seperti apa.
Dan yang keenam, perbedaan terakhir nih. Pada konteks pertanyaan. Biasanya pertanyaan pada FGD itu lebih tematik dan spesifik. Jadi kalau misalkan kita lihat pertanyaan FGD pada proses rekrutmen, itu biasanya ya lebih spesifik terkait dengan posisi apa yang akan kita ambil. Karir apa yang akan kita ambil, bagaimana job desk-nya, apa posisinya. Itu biasanya lebih spesifik. Dan pada konteks ini biasanya akan diujikan secara teknis. Apakah orang tersebut paham nggak dengan job desk-nya, posisinya, begitu. Nah, sementara kalau LGD itu pertanyaannya tidak terlalu sulit. Ya, biasanya terkait dengan wawasan, pengetahuan umum, dan yang lainnya. Karena memang LGD itu lebih menekankan pada proses diskusinya, bukan pada hasil diskusinya. Nah, jadi teman-teman sudah mulai tahu nih ya perbedaannya FGD dengan LGD. Ya, sederhananya FGD itu lebih fokus kepada hasil diskusinya, apa kesimpulan dari hal atau sesuatu yang kita diskusikan, sementara LGD lebih fokus kepada proses diskusinya. Bagaimana cara kita mengutarakan pendapat, menyampaikan pendapat, membantah, dan yang lain-lainnya. Dan biasanya seperti yang saya sampaikan di awal, FGD dan LGD ini ya memang sering banget dijadikan tahapan proses rekrutmen di perusahaan. Jadi teman-teman sudah mulai tahu nih gimana cara persiapan dua-duanya nih antara FGD dengan LGD. Selanjutnya kita bahas nih stigma. Nah, kan FGD dan LGD ini sering banget dibahas. Misalkan ada orang yang mau ikut rekrutmen dan yang lain-lainnya sering banget nih dibahas. Muncul stigma-stigma supaya bagaimana sih supaya bisa lolos di proses rekrutmen di tahapan LGD ataupun FGD. Nah, biasanya nih yang sering muncul stigmanya adalah bahwa yang sering menonjol atau aktif adalah orang yang berpeluang besar lolos dalam tes LGD maupun FGD. Nah, tetapi anggapan ini nggak selalu benar nih, gitu. Jadi nggak selalu benar ya. Jadi perusahaan nilai aktif itu tidak hanya sekadar bagaimana cara bertanya. Jadi tidak hanya setiap ada komentar lalu bicara, setiap ada argumen lalu bicara, nggak seperti itu begitu. Aktif pun tidak akan membuat kita berpeluang tinggi untuk lolos begitu. Namun yang dituntut pada proses FGD dan LGD ini adalah perusahaan mencari seseorang yang berfokus pada kualitas apa yang disampaikan, bukan pada kuantitas apa yang disampaikan. Jadi bukan pada seringnya kita berbicara, tetapi pada apa yang kita sampaikan. Jadi pastikan nih pada saat kita FGD dan LGD, setiap kata-kata yang kita lontarkan, kita sampaikan memang benar-benar berkualitas. Nah, jadi yang lebih baik aktif yang berkualitas begitu. Jadi kita juga berkualitas tapi secara kuantitas juga baik. Tapi jangan sampai nih kita mendominasi diskusi. Jangan sampai kita lebih banyak berdiskusi walaupun memang yang kita sampaikan berkualitas, tapi jangan sampai nih kita mendominasi diskusi yang ada di grup discussion tersebut. Dan juga ya nggak ada jaminan juga orang-orang yang aktif dalam berdiskusi ini akan lolos di dalam tes. Dan selanjutnya juga nggak ada patokan penilaian antara FGD maupun LGD ini. Karena memang ini yang memang kita tidak ketahui. Penilaian, spesifikasi penilaian itu memang nggak bisa kita ketahui. Ini kembali ke perusahaannya masing-masing. Ada perusahaan yang memang misal nih, ada perusahaan yang memang mau nyari posisi untuk yang memang secara posisi dia lebih butuh orang-orang yang sistematis. Maka perusahaan ini akan rekrut orang-orang yang bisa menyampaikan argumen itu secara sistematis, runut, dan terutama ya relevan dengan diskusinya begitu. Namun ada juga nih perusahaan yang memang butuh posisi untuk orang-orang yang mampu bekerja secara taktis nih gitu. Nah, maka juga dibutuhkan nih orang-orang yang mampu bicara secara taktis, negosiasinya bagus, dan ya tentu yang lebih penting lagi ya relevan dengan tema atau topik yang disampaikan. Jadi kita memang benar-benar nggak tahu nih apa saja spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tapi sederhananya kita harus kembali ke job desk atau posisi yang kita lamar. Biasanya di situ sudah menggambarkan nih. Misalkan posisi engineer. Kalau posisi engineer tentu posisinya lebih mengutamakan analisa dan juga hasil yang disampaikan runut dan sistematis juga. Namun kalau misalkan
yang lebih berfokus kepada service customer. Nah, itu biasanya lebih taktis, bagaimana supaya customer puas dan yang lainnya. Jadi memang dikembalikan ke job desk dan posisi yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, makanya nih, kita harus cermat dalam menempatkan diri dalam sebuah diskusi. Dan tips dan triknya kepada teman-teman semuanya nih yang mau lolos ke FGD dan juga LGD. Yang pertama nih, sebelum kita berbicara, pikirkan matang-matang dulu runutnya, sistematikanya, dan relevansinya dalam berargumen. Terutama ya relevansi sesuai dengan topik yang diberikan. Jangan sampai kita menyampaikan argumen yang nggak ada hubungannya dengan topik yang sedang dibicarakan. Jadi pastikan runut, sistematis, dan relevan dengan argumen atau topik yang sudah dilemparkan kepada grup diskusi kita. Yang kedua, saat menyampaikan pendapat, sampaikan dengan bahasa yang sopan dan baik. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata kasar, yang menyinggung orang lain, ataupun ya kata-kata yang nggak baik gitu. Jadi pastikan kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang sopan dan baik, yang enak didengar oleh orang lain. Yang ketiga, jangan pernah memframing atau menjudge jawaban orang lain. Jadi misalkan ada orang yang menjawab, menurut pendapat kita jawaban orang tersebut salah. Jangan langsung menjudge bahwa itu salah. Jadi jangan menjudge bahwa orang lain menghasilkan jawaban yang salah. Jika berbeda pendapat itu boleh, wajar. Namanya aja grup diskusi, wajar banget jika misalkan ada perbedaan pendapat. Jika ada perbedaan pendapat, sampaikan dengan baik. Jadi koreksi, jika pun ada yang salah dari pendapat orang lain, maka koreksi juga dengan baik gitu. Nggak harus selalu kita setuju dengan pendapat orang lain, itu memang nggak perlu gitu. Nggak perlu kita setuju apa yang disampaikan orang lain supaya misalkan kita terlihat baik, terlihat asertif. Maka misalkan ada orang menyampaikan pendapat, walaupun pendapat itu salah, tetap kita terima, itu tetap nggak boleh. Koreksi, wajib kita koreksi. Tapi ya koreksi dengan baik begitu. Jadi tips yang selanjutnya nih, dengarkan pendapat orang lain juga nih. Karena kita belum tahu nih. Karena mungkin ketika kita FGD atau LGD, kita terlalu fokus dengan apa yang mau kita sampaikan, sehingga kita tidak mendengarkan pendapat orang lain. Jadi yang paling penting adalah dengarkan dengan seksama apa pendapat orang lain. Setujui dan benarkan jika kita misalkan setuju, dan koreksi dengan sopan jika salah. Ingat, koreksi dengan sopan ya. Jadi jangan sampai kita tidak mengkoreksi, malah kita setuju aja gitu. Boleh koreksi, tapi koreksi dengan sopan. Dan yang keenam adalah ingat, kualitas itu lebih penting dibanding kuantitas bicara. Jadi ya seperlunya saja bicara, sesuaikan dengan diskusinya. Dan jangan juga terlalu mendominasi, karena ya kualitas bicara itu lebih penting daripada kuantitas bicara. Dan semoga nih tips-tips ini, termasuk perbedaan antara LGD dengan FGD, termasuk juga tips dan triknya, bisa membantu kamu lolos di proses rekrutmen yang akan kamu lalui. Dan juga kalau kamu mau nih, besok-besok saya akan bikin konten terkait dengan yang berfokus pada FGD dan juga LGD, masing-masing satu konten ya, supaya teman-teman bisa lebih spesifik atau lebih bisa membahas dan mempersiapkan diri untuk lolos di rekrutmen untuk FGD dan juga LGD. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga lolos di proses rekrutmen yang teman-teman lalui. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada salah penyampaian. Dan kirimkan juga kritik dan saran di kolom komentar. Bisa jadi nih ada yang salah dari yang saya sampaikan. Silakan ketik di kolom komentar, atau juga teman-teman punya pendapat, punya pengalaman lain dalam proses LGD ataupun FGD, silakan ketik di kolom komentar. Kita bisa diskusi supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, serta teman-teman bisa lolos di proses rekrutmennya. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya.